adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids, apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Kangen banget gak nih Kak sama adik-adik Kak? Ya pastinya dong, kita udah lama gak ketemu, tapi gak apa-apa, kita tetap masih bisa ibadah. Yuk adik-adik semuanya kita siapin diri kita ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk semuanya kita bagi diri. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu, nanti dipimpin oleh Kak Jenny ya. Yuk kita mau berdoa yuk. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami, Kau pimpin dari awal hingga akhir. Dalammu kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Yuk semuanya berdiri ya. Kita mau siapin tenaga kita. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya Kak Jenny ya. Semangatnya nih Kak. Iya betul banget. Kita mau cek semangat dulu ya. Yuk semuanya adik-adik berdiri. Yuk 1, 2, 3. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat! Bisa lebih tinggi Kurang ya kenceng omongannya. ya, Iya, ya. bisa lebih kenceng Coba ya. lagi ya soalnya ya. Oke ya. 1, 2, 3. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat! Oke. Yuk kita mulai aja yuk. Kita memuji Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman
Puji Tuhan, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesusku, terima kasih buat hari yang Kau beri, buat nafas yang baru, buat cinta yang baru yang Kau berikan padaku. Selamat pagi Tuhan Yesusku, terima kasih buat hari yang Kau beri, buat nafas yang baru, buat cinta yang baru yang Kau berikan padaku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku menjadi milik-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku menjadi anak-Mu. Selamat pagi Tuhan Yesusku, terima kasih buat hari yang Kau beri, buat nafas yang baru, buat cinta yang baru yang Kau berikan padaku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku menjadi milik-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku menjadi anak-Mu. Ku menjadi anak-Mu, ku menjadi anak-Mu. Yuk Petra Kids, kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang di surga, terima kasih kami berjumpa lagi melalui ibadah online Sekolah Minggu Petra Kids. Tuhan, Kau sertai, biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu tetap mengurapi setiap anak-anak Petra Kids yang mengikuti ibadah secara online ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka semua boleh tetap sehat dan tetap kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Hai Petra Kids, ketemu lagi sama Kak Lina. Hari ini Kak Lina punya kisah tentang seorang pahlawan yang hebat, pahlawan Alkitab yang sangat hebat. Padahal orang ini sangat minder. Adik-adik Petra Kids, ada nggak yang setiap harinya selalu minder? Merasa aku ini nggak bisa apa-apa Kak, aku ini nggak punya kelebihan apa-apa, aku ini nggak, masih banyak lah yang hebat dari aku ini nggak ada hebat-hebatnya. Nah, orang ini juga sama seperti itu. Adik-adik pengen tahu rahasianya kenapa orang ini akhirnya bisa jadi pahlawan yang hebat? Wah, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Dari orang yang penakut, dari orang yang minder, dari orang yang rendah diri, dari orang yang pemalu, dari orang yang benar-benar merasa nggak hebat apa-apa, tapi Tuhan sanggup mengubah hidupnya menjadi orang pahlawan. Nah, dia itu bernama siapa ya? Coba adik-adik buka Alkitabnya dulu. Buka Alkitabnya di Hakim-Hakim pasal 6.
Yo, cepat yo, buka Alkitabnya yo. Hakim-hakim pasal 6. Hakim-hakim pasal 6. Ya, siapa namanya? Betul, yang sudah ketemu hebat. Berarti kalian rajin buka Alkitab, kalian rajin baca Alkitab karena kalian cepat buka Alkitabnya, ya. Namanya Gideon. Adik-adik pasti sudah sering dengar cerita Gideon. Tapi adik-adik seringnya dengar cerita Gideon saat Gideon sudah menjadi pemimpin sebuah pasukan. Adik-adik suka lupa dengan bagian awalnya dari kisah Gideon. Gideon ini ya, dulu bangsa Israel itu diserang oleh orang-orang Midian. Diserang oleh bangsa Amalek. Dari negara sebelah timur sana ya, semuanya datang menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel menanam apa, waktu berhasil bertumbuh dirampas. Kadang belum bertumbuh sudah dihancurkan. Mau ternak apa semuanya dirampas, diambil. Sampai bangsa Israel itu mengalami suatu ketakutan yang besar. Bangsa Israel itu bahkan sampai melarat, hidup dalam kesusahan, hidup gak punya apa-apa, benar-benar melarat. Mereka saking takutnya gak berani mendirikan tenda sebagai tempat tinggal mereka. Mereka gak berani mendirikan rumah di situ. Karena apa? Setiap kali bangsa Israel menanam apa, orang Midian atau bangsa Amalek itu langsung datang, mendirikan kemah di situ, berjaga-jaga di situ. Apapun yang milik bangsa Israel semua dimusnahkan. Bangsa Israel akhirnya bersembunyi di gua-gua di atas bukit. Gak berani turun. Mereka semuanya bersembunyi. Nah, salah satunya adalah Gideon ini. Keluarga Gideon juga ikut bersembunyi di dalam gua di atas bukit. Gak berani nongol. Lihat bangsa Midian langsung takut lari bersembunyi. Lihat bangsa Amalek langsung takut bersembunyi. Termasuk Gideon. Gideon ini benar-benar penakut sekali. Gideon suatu saat masih menggiring gandum. Ya, bersembunyi mengirik gandum itu sembunyi-sembunyi. Gak berani keluar, gak berani kenceng-kenceng. Sembunyi-sembunyi. Nah, saat dia lagi mengirik gandum sedang bekerja dengan sembunyi-sembunyi, datanglah seorang malaikat Tuhan. Seorang malaikat Tuhan. Kok bisa ada seorang malaikat Tuhan yang datang menemui Gideon? Ya, karena saking susahnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu akhirnya kembali mencari Tuhan. Nah, adik-adik tahu ya. Jadi kenapa bangsa Israel jadi hidup susah? Hidup dengan penuh ketakutan karena bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel ini lupa sama Tuhan. Bangsa Israel ini cuma ingat menyembah patung. Ya, waktu bangsa Israel hidup dalam kesusahan dan ketakutan yang sangat luar biasa, gak bisa ditolong oleh siapapun, bangsa Israel baru ingat sama Tuhan, sama Allah yang di surga. Bangsa Israel kemudian berdoa kepada Tuhan, kembali bertobat menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa Tuhan mengirimkan malaikatnya memilih Gideon sebagai pahlawan. Tapi Gideon ini waktu malaikat datang ini, Gideon ini sempat gak percaya kalau itu malaikat. Gideon ini bilang, kalau engkau malaikat, kalau engkau suruhan Tuhan, ya, tunggulah di sini sampai aku mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Baiklah, aku akan menunggu di sini sampai engkau datang kembali, kata malaikat Tuhan itu. Gideon akhirnya masuk ke dalam gua, masak seekor anak kambing, dimasak, diolah, buat roti tidak beragi, semuanya dimasak dan dibawa ke tempat di mana malaikat Tuhan itu berada. Saat Gideon mempersembahkan itu, malaikat Tuhan itu hanya menyentuhkan tongkatnya ke daging itu dan ke roti itu. Tiba-tiba terbakar. Wush! Nah,
itulah tandanya bahwa persembahan Gideon diterima oleh Tuhan. Gideon sangat ketakutan waktu itu. Dia benar-benar penakut sekali. Aduh, penakut gini kok bisa jadi pahlawan itu gimana? Nah, Gideon langsung ketakutan. Aduh, celakalah aku. Aduh, mati ini. Aku akan mati nih. Aku melihat Allah, melihat malaikat Tuhan langsung bertatap muka. Aduh, mati aku. Nah, suara Tuhan langsung datang. Jangan takut, selamatlah engkau. Nah, engkau tidak akan mati. Wah, Gideon langsung semangat lagi, berdiri lagi. Dia mulai percaya lagi. Oh iya, aku nggak mati, aku masih selamat. Meskipun aku langsung bertatap muka dengan malaikat Tuhan. Gideon akhirnya mendengarkan suara Tuhan. Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan mezbah persembahan Baal, persembahan patung punya papanya. Berani nggak adik-adik di rumah yang ada persembahan patung Baalnya itu? Nah, Gideon disuruh menghancurkan persembahan patung itu. Akhirnya Gideon karena penakut, Gideon nggak berani siang. Aku beraninya malam Tuhan. Ya nggak apa-apa. Akhirnya Gideon waktu malam hari dia bersama dengan beberapa orang pesuruhnya menghancurkan tempat untuk penyembahan Baal. Dihancurkan. Tiangnya dipakai untuk membakar anak lembu jantan untuk mempersembahkan kepada Tuhan lagi. Nah, yang kedua, Gideon mengganti tempat penyembahan berhala menjadi tempat penyembahan kepada Allah Bapa. Waktu pagi hari semua orang ramai, semua orang yang tahu bahwa yang merusak tempat penyembahan Baal itu adalah Gideon, langsung menyerbu tempat tinggal Gideon. Nah, Gideon itu langsung dilindungi oleh papanya, oleh ayahnya, si Yoas. Ya, Yoas bukannya marah kepada Gideon, tapi Yoas membela Gideon. Loh, kok bisa ya? Karena apa? Karena Gideon melakukan perintah Tuhan. Gideon tidak salah. Gideon melakukan perintah Tuhan. Itulah kenapa ayahnya tidak marah, tapi justru membela Gideon, karena Gideon melakukan perintah Tuhan. Ayahnya malah berkata begini, untuk apa kalian datang membela para Baal itu? Kalau para Baal itu memang kalian anggap hebat, dia akan berjuang sendiri. Mereka akan memperjuangkan hidup mereka sendiri. Gak perlu kalian. Kalau kalian sampai maju membela mereka, berarti mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bisa berjuang sendiri, dihancurkan gitu. Ya, kalau patung itu kan dihancurkan, diem aja ya, gak bisa apa-apa. Beda sama Tuhan kita yang hidup. Allah kita yang hidup tidak akan tinggal diam karena dia lebih berkuasa. Ya, akhirnya Gideon semakin semangat lagi. Wah, semakin semangat lagi. Mulai rasa takutnya hilang sedikit demi sedikit, mulai berani. Gideon meniup sangkakala, mengumpulkan bangsa Israel. Ya, beberapa suku dipanggil untuk bergabung dengan Gideon. Untuk apa? Mengalahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Tapi karena penakut, masih ada tuh sisa-sisa takutnya Gideon. Gideon akhirnya minta tanda lagi dari Tuhan. Tuhan, kalau memang engkau menyertai aku minta pertanda. Pertandanya ini sebenarnya susah sekali loh. Jadi Gideon ini meletakkan bulu domba di atas sebuah tanah luas. Sebuah padang luas. Gideon mintanya apa? Setiap pagi, pada besok paginya itu hanya bulu dombanya itu saja yang ada embunnya. Rumput sekitarnya nggak ada embunnya. Wah, nggak mungkin. Sangat mustahil sekali. Tapi sekali lagi Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang mampu berjuang dan penuh kuasa melakukan segala hal. Terbukti saat pagi hari, wah tanahnya kering, rumputnya semua nggak ada embunnya, kering semua. Tapi waktu bulu domba itu diperas,
bulu domba itu basah, mengeluarkan air. Tapi dasarnya Gideon ini penakut, dia minta tanda lagi. Tuhan, aku sudah mulai berkurang, tapi aku masih punya rasa takut Tuhan. Maaf ya Tuhan, aku minta satu pertanda lagi. Dituruti lagi sama Tuhan. Sekarang kebalikannya yang kedua, bulu dombanya yang kering, tanahnya yang basah karena embun. Dan terjadilah sesuai dengan permintaan Gideon. Sejak saat itu Gideon menjadi orang yang pemberani. Dia percaya penuh bahwa Allahnya sanggup melakukan segala sesuatu. Allahnya sanggup menjadikan Gideon sebagai pemimpin pasukan. Sejak saat itu Gideon gak punya lagi rasa takut terhadap bangsa Midian. Karena Gideon percaya asalkan Tuhan menyertai aku, maka aku bisa mengalahkan bangsa Midian. Ya, kita akan hafalkan ayat hafalan kita di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16. Tuhan menyertai kamu. Ya, oke, kita hafalkan Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Itulah syaratnya, itulah cirinya, itulah alasannya mengapa Gideon berubah dari penakut menjadi pemberani, bahkan menjadi pahlawan yang perkasa. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Adik-adik Petra Kids yang penakut mau diubahkan hidupnya jadi seorang pemberani dan menjadi pahlawan buat Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Kita mau percaya penuh pada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk contoh kehidupan Gideon bagi kami semua anak-anak Petra Kids. Jadikan kami tidak lagi punya rasa takut untuk membela firman Tuhan. Jadikan kami seorang yang pemberani dalam melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat Tuhan beserta dengan kami sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Amin.